Ya, kita mulai saja pertemuan kita. Sama-sama baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kita Bapak ini dua kegiatan ya. Ini ada apel pagi juga nih. Jadi apa? Ya, satunya ini apa? Terpaksa dua-duanya ya. Terpaksa dua-duanya. Jadi gak apa-apa ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi ya. Tidak mengurangi apa? Aktivitas kuliah kita pada pagi hari ini. Baik, kita akan melanjutkan materi bahan rujukan kita ini. Materi kita tentang literatur kelabu ya, atau grey literatur ya. Ini pertemuannya ke-8 ya. Ke-8 ya? Iya Pak. Iya Pak. Ya, seharusnya kita UTS ya, tapi minggu depan saja lah ya. Minggu depan nanti sekitar hari Jumat apa Sabtu ya, Bapak kirim soalnya, kemudian dikerjakan dan sampai hari Senin ya. Sampai hari Senin. Sebentar ya, ini Bapak matikan kamera di sana. Itu ya, jadi minggu depan kita UTS. Ya, hari ini materi saja ya, walaupun nanti mungkin 1 jam ya, Bapak 8:30 harus ke kampus ini. Oke, kita langsung saja ke materi kita. Ini Bapak bukakan ya materinya. Oh, belum di ini ya, taruh Bapak sharekan dulu. Literatur kelabu ya. Literatur kelabu ini dia perkembangan peristilahan di dunia ilmu perpustakaan ya. Sebenarnya sudah ada, tapi kita biasanya jarang di ini ya. Biasanya kita kan katalog, klasifikasi, yang ternyata memang kita ada juga literatur kelabu, dan hari ini coba kita diskusikan bersama itu ya. Diskusikan mulai dari pengertian, kemudian juga contoh-contohnya ya. Terus ya kita akan melihat sekilas dari contoh-contohnya itu bagaimana pemanfaatannya juga nanti di perpustakaan ya. Kita akan bersama-sama kita diskusikan ya. Kita perbincangkan masalah grey literatur ini. Oke, ini belum share ya. Oh, ini share-nya salah. Ntar share yang screen share yang bukan yang keseluruhan ya. Ya. Oke, ini ya. Jadi kita mungkin coba bahasa konsepnya dulu saja. Ini pun bisa dicari di Google ya. Jadi ini sebenarnya Bapak ambil dari Perpusnas ya. Jadi ada kegiatan di Perpusnas. Kemudian itu ada Sri Hidana ini menjelaskan ya bahwa grey literatur atau literatur kelabu adalah salah satu jenis koleksi ya di perpustakaan perguruan tinggi yang terdiri dari laporan penelitian. Ya, jadi laporan penelitian. Kemudian kedua dokumen yang merupakan hasil dari karya ilmiah ya. Karya ilmiah. Di situ ada makalah, seminar ya. Seminar, kemudian terbitan pemerintah. Ya, laporan penelitian ya. Laporan penelitian, makalah, seminar, dan terbitan pemerintah. Nah, itu masuk dalam kelompok grey literatur ya. Penelitian kalau di perguruan tinggi
ya skripsi, tesis, disertasi ya. Kemudian makalah ya, tadi ada makalah seminar, makalah, bahkan ada terbitan pemerintah. Nah, jadi ya sebenarnya kalau kita mengelompokkan, grade literatur juga masuk di mana, kemarin kita ada bahan rujukan yang apa, yang lain ya, bahan rujukan lain kan, ada penelitian, disertasi. Namun kita sebutkan bahwa bahan rujukan lain itu masuk dalam grade literatur, berarti masuk dalam bahan rujukan lain ya, karena bahan rujukan kan cuma dibagi 3 ya, apa istilah kata dan istilah ya, kamus dan ensiklopedi, kemudian apa kemarin bahan literatur ya, literatur kepustakaan, buku-buku ya, baru bahan rujukan lain. Nah, grade literatur berarti masuk di bahan rujukan lain ini ya. Jadi ada tesis, disertasi, ada skripsi, ada makalah kita ya, kemudian ada laporan penelitian ya. Ya, laporan penelitian tadi termasuk tesis tadi ya. Nah, itu ya. Jadi kalau kita mengartikannya, ya grade literatur adalah koleksi yang ada di perguruan tinggi ya, yang ada di perguruan tinggi berupa hasil penelitian atau karya ilmiah lainnya ya, termasuk makalah dan seminar, proceeding dan lain-lain itu ya. Jadi kita sekarang sudah bisa mengelompokkan, oh ternyata penelitian itu masuk di grade literaturnya. Itu ya, nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan grade literatur ini. Kalau dari zaman-zaman Bapak kuliah dulu ya, yang termasuk di grade literatur ini, dia tidak diperdagangkan, tidak dijual belikan, bahkan tidak bisa dipinjam ya. Jadi kalau skripsi zaman dulu, mau minjem skripsi nggak boleh ya, di perpustakaan nggak boleh. Nggak tahu kalau sekarang boleh apa? Pernah nggak minjem skripsi? Hah? Nggak ya? Nggak boleh ya? Ya. Nah ini kalau kita mau kaji ya, sebenarnya kan untuk menghindari kenapa tidak boleh dipinjam skripsi sama disertasi itu, bahkan dia dijadikan seperti buku ini ya, di referen ya, di rak skripsi, tidak boleh dipinjam, baca di tempat situ saja, kan menghindari supaya tidak ada plagiasi, supaya tidak ada kesamaan ya di penulisan. Tapi ternyata dalam perjalanannya di model di zaman sekarang, justru yang tidak bisa dipinjam itu ya, tidak dipublish ya di dunia maya, di internet, itulah yang menyebabkan banyak kesamaan ini ya, similarity-nya ya. Jadi ada, kan kita tulis tidak bisa dipinjam, ditulis di kampus gitu kan, sama dan tidak bisa terdetek ya. Nah, justru malah kalau skripsi itu kita sebarkan, kita masukkan di laman website kita, seperti kita sekarang repository ya. Nah, kalau sekarang sudah semua skripsi, tesis, disertasi itu sudah dipublish di repository. Nah, kemudian orang bisa ambil. Nah, justru dengan seperti itu, ketika kita ada tulisan kita sama, nah maka akan kena plagiasinya. Nah itu ya, jadi terbalik ya. Jadi mindset pemikiran kita orang-orang zaman dulu, jangan dipinjam deh, nanti enak saja mahasiswa pada bikin gitu kan. Ternyata itu justru orang nulis tidak terdetek kan, karena memang tidak ada di internet. Nah itu jadi akhirnya banyak plagiasi ya, banyak kesamaan. Nah, sekarang kan kalau ada yang sama, karena kita sudah ditampilkan di website kita, nah itu akan terdetek nanti waktu di Turnitin ya, waktu dicek.
Nanti skripsi terakhir itu dicek ya, dicek berapa persen. Kalau S1 itu 25% apa ya, S2 itu 30 ya, 30%, S2 30, 35%. Kalau 35% masih ada yang sama, boleh. Tapi kalau di atas itu kita tidak bisa ya, tidak bisa karena dianggap sama ya. Ya maaf ya kalau ada kedengaran itu apa, ada apel pagi nih, Bapak ikut apel pagi juga. Nah itu ya. Jadi secara sederhananya ya, gerai literatur itu koleksi yang ada di perguruan tinggi, kemudian ya bentuknya tadi ada penelitian, karya, dan ilmiah. Itu saja ya, kita sudah memahami kalau sekarang apa sih gerai literatur, yaitu kelompok buku yang di kelompok koleksi yang ada di perguruan tinggi berbentuk karya hasil penelitian mahasiswa, dosen ya. Kalau penelitian dosen dia apa ya, penelitian kalau sekarang kan ada di Litap Dimas ya, penelitian dari Kemenak. Nah itu juga kan nanti masuk digolongkan dalam gerai literatur itu. Nah Bapak lanjutkan tadi ya. Bentar ya. Oh itu paling kecil segitu. Bentar. Ini itu. Ya, ini ya. Tadi kita sudah memaknainya itu entah dari Sri Hidana ya, Hidana. Nanti bisa juga dari yang lain. Ini ada pengertian juga dari Mason dan Efrita ya, 2010, dan Ramon John Preterz 2005. Dapat dijelaskan bahwa gerai literatur atau literatur kelabu adalah kumpulan koleksi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah, institusi akademik, pusat penelitian, perhimpunan, lembaga asosiasi yang lain yang dapat berupa makalah, seminar, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi terbitan pemerintah baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Nah, ini lebih meluas lagi ya. Jadi dia lembaga pemerintah atau institusi ya, institusi yang bergerak di bidang akademisi ya. Nah, akademisi jadi menghasilkan karya. Nah itu hasil karyanya kita kelompokkan menjadi gerai literatur ya. Yaitu yang hampir mirip dengan yang tadi ya. Ini lebih meluas lagi menurut pendapat yang kedua. Jadi institusi pemerintah yang bergerak di bidang akademisi ya. Akademisi ya sama saja, berarti kan perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi mungkin sekolah, lembaga penelitian kan. Jadi bukan hanya perguruan tinggi saja. Tadi menspesifikkan bahwa gerai literatur ada di perguruan tinggi ya. Ternyata lebih meluas lagi ya. Kalau kita kan ada lembaga penelitian, kemudian apalagi ya, berkemungkinan penerbit ya, penerbit ya, bisa saja satu organisasi yang bergerak di bidang akademisi kan, di bidang penulisan karya ilmiah kan. Jadi itu ya apa pengertian secara sederhananya. Nah kita lanjut, nanti kita akan coba dari contoh-contoh ya, contoh-contoh di internet boleh lah ya kita. Ini sekilas saja dulu. Ini cuma ada satu berapa nih? Oke, ini koleksi gerai literatur ya. Nah, kalau kita mau baca, ini sebuah perpustakaan tentu saja memiliki banyak jenis koleksi. Nah, ini kita akan melihat ini mengelompokkan ya. Salah satu jenis koleksi yang perpustakaan adalah gerai literatur. Nah, istilah gerai literatur dapat diterjemahkan dalam
literatur kelabu ya. Kalau dari bahasanya literatur kelabu ya apa ya? Bukan berarti kelabu itu yang awal-awalnya Bapak juga menganggap bahwa apakah gerai literatur ini buku-buku yang kalau kita lihat kalimat kelabu itu kan apa ya, kelam yang penuh dengan ini gitu ya, apa peristiwa yang menyedihkan dan lain sebagainya. Ternyata bukan ya. Ternyata semua justru hasil karya penelitian dari para akademisi ya. Nah, ya bisa saja mungkin memaknainya karena tidak boleh dipinjam, tidak boleh apa ya, zaman dulu dianggap apa ini tulisan yang tidak boleh di apa sebar luas atau diperjualbelikan gitu kan. Nah, kalau sekarang kan orang kalau ada skripsi, ada disertasi, ada tesis ya bisa saja kita rubah menjadi buku ya. Jadi kalau misalnya satu saat kita mau nulis skripsi ya, biasanya skripsi itu kan ada latar belakang ya, bab 1 pendahuluan, bab 2 itu ada satunya ada bab 2 apa bab 3 teoritik ya, apa istilahnya semua tentang teori-teori ya, kerangka teori di bab 1 ya. Tapi dikembangkan di bab 3 ya. Kalau bab 2-nya kan wilayah ya. Kemudian di bab 2-nya tuh semua terkait dengan teori-teori misalnya yang kita akan kaji ya, akan kita kaji. Nah, sebenarnya nanti yang justru jadi buku itu ya itu kumpulan dari yang teoritik-teoritik yang kita tulis di bab 3 itu ya. Bab 3 itu. Nah, kemudian kalau bab 4 kan penyelesaian hasil dan ya temuan ya, hasil dan temuan. Nah, itu udah orang udah dijadikan buku saja gitu ininya apa? Skripsinya gitu kan. Akhirnya bisa dibaca ya karena tadinya tidak boleh, akhirnya inti dari skripsi bisa dibaca gitu kan. Tapi lagi-lagi yang tadi Bapak sampaikan karya literatur yang semula memang tidak boleh dibaca, nah sekarang malah orang bisa mengunduhnya. Bahkan kan kita kalau mau buat skripsi kemudian apa ya, misalnya yang mau katakanlah mau dikembangkan dijadikan sebuah buku. Oh ya Bapak tadi lupa yang bab 2 tadi, landasan teori ya. Landasan teori biasanya. Landasan teori masih di bab 1 kerangka teori. Kadang-kadang orang bisa beda-beda ininya ya. Ada landasan teori, kerangka teori, kerangka konseptualnya. Sebenarnya jadi semua persoalan-persoalannya karena di buku itu kan intinya semua berbentuk konsep ya. Jadi kalau kita mau dijadikan buku ya hilang yang data-datanya, misalnya manajemen perpustakaan di UIN Raden Patah Palembang. Nah, UIN Raden Patahnya hilang, yang kita masukkan manajemen perpustakaannya karena kita ingin mengembangkan konsep-konsepnya gitu. Ya itu ini aja ya, salah satunya yang gerai literatur. Kita balik lagi ke ini kita ke konsep kita tadi. Oke, koleksi gerai literatur ya, tadi dianggap sebagai ya lah makalah, kemudian contoh-contohnya ini ya. Ini tadi masih konsepnya bahwa istilah gerai literatur memiliki banyak hubungan dengan sel abu-abu ya dalam otak manusia yang berarti memiliki kekayaan intelektual yang tinggi dan signifikan untuk peneliti dan pengembangan berbagai subjek penelitian. Nah, ini mungkin ya yang menjadi ini yang menjadi istilahnya kenapa gerai literatur disebut
koleksi kelabu ya, tadi literatur kelabu. Nah ini di sini mungkin ya kita akan melihat garis benang merahnya, karena dengan sel-sel abu-abu dalam ya berarti kan mungkin hasil dari pemikiran manusia ya, yang memiliki intelektual. Kemudian kebalikannya berarti ya, kalau kita nganggap tadi abu-abu itu abu-abu itu jahat gitu kan. Nah, ternyata justru malah hasil dari manusia ya, hasil dari pengembangan pola pikir manusia ya, yang mengandung nilai-nilai intelektual. Nanti coba kita telusuri lagi ya, karena itu kalau dari segi makna kan kalau dari segi makna itu sudah berbalik akhirnya ya. Justru yang kita bilang abu-abu tadi, ini dia anggap bahwa ini adalah hasil pola pikir manusia. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Mungkin sedikit kita konsep saja ya, nanti baru kita lihat contoh-contohnya ya. Kemudian bagaimana cara ya mungkin penggunaannya di dalam perguruan tinggi. Nah, ini menurut banyak berarti ya pendapatnya. Menurut Hitler, Grey literatur, nah di bahasa Inggris ya, is the quasi ya. Oke, ada enggak pengertian bahasa Indonesianya nih? The quasi printed report ya, unpublished ya, but circulate paper ya. Unpublished ya, unpublished ini berarti kan tidak dipublik ya. Proceeding of comprehend, ini ya, proceeding of comprehend, printed program for comprehend ya, and the other on unik ya, material which him to constitute the book of our modern manuscript collection. Ya ini pengertiannya ya. Hasil dari proceeding, karena memang tadi karya hasil dari proceeding tadi ya, material yang punya konsep-konsep yang mengandung unik tadi ya, dibilang konsep-konsep yang unik. Nah itu masuk dalam Grey literatur. Ya kalau kita lihat beberapa konsep ya banyak ya, nanti tinggal kita simpulkan saja, tapi intinya sepertinya ya mengarah kepada penelitian, kemudian seminar ya, bahan seminar, dan makalah-makalah ya, masuklah penelitian yang di perguruan tinggi itu. Jadi hanya perbedaan sedikit saja ya. Tadi ada yang lembaga, ada yang ini juga kan, ada yang dari sudut pandang lembaga, dari sudut pandang material, yang sudut pandang intelektualnya tadi ya, bahwa hasil pemikiran dari manusia. Lalu kemudian apa ini ya? Disepakati bahwa pengertian Grey literatur adalah Grey literatur. Nah ini mungkin perlu nanti diterjemahkan ya, atau sudah ada nih. Hal ini berarti bahwa Grey literatur merupakan seluruh terbitan yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga bisnis ya, industri baik formal maupun tercetak maupun elektronik ya, tetapi tidak dikendalikan oleh kepentingan komersial. Dan kegiatan publikasi bukan merupakan kegiatan utama organisasinya ya. Contohnya adalah kebijakan pemerintah, laporan suatu perusahaan, skripsi, tesis, disertasi, hasil suatu kajian studi kelayakan ya, laporan penelitian dan sebagainya. Ya, lebih lengkap lagi itu ya. Jadi ada disertasi, tesis, hasil laporan ya, studi kelayakan dan lain-lain masuk dalam kategori
grey literatur tadi ya. Terutama yang kalau kita lihat tadi skripsi, tesis dan disertasi itu yang pasti ini ya, pasti masuk di dalam kelompok dari grey literatur. Nah, ini juga kalau kita mau kaji beda-beda ya, beda-beda penelitian, skripsi, kemudian makalah. Nah, itu juga ada materi khususnya ya. Misalnya kita tentang bagaimana menulis makalah, menulis skripsi, menulis tesis, dan itu sebenarnya kalau kita sekarang kan sudah masuk di dunia akademisi ya harus tahu ya, walaupun kita masih S1 juga kita akan melihat bagaimana yang S3 itu ya bisa saja ya hanya sebagai pengetahuan, karena jangan sampai ketika kita nulis skripsi kita tidak mengetahui bedanya, akhirnya tidak selesai juga kan skripsinya. Nah, kalau secara sederhana, mungkin ini tambahan saja ya, secara sederhana kita bedakan skripsi, tesis, disertasi ya. Nah, itu Anda kan nanti skripsinya ya, apa sih sebenarnya, bagaimana menyelesaikan skripsi itu? Kalau skripsi itu bahasanya dari deskripsi ya, mendeskripsikan saja cuman. Jadi dalam mendeskripsikan itu kita juga menggunakan konsep. Nah, jadi ada konsep satu, misalnya kita mau kaji tadi aja misalnya manajemen perpustakaan di perpustakaan Win Raden Patah Palembang. Nah, nanti cari misalnya konsep manajemen dari siapa gitu ya, misalnya dari James apalah pokoknya dari salah satu tokoh dari konsep A gitu ya, bahwa di dalam manajemen itu ada planning, organizing, actuating gitu ya, evaluasi gitu. Kalau jadi kita cari konsep manajemen dulu, nanti taruh di perpustakaan. Nah, diuji di lapangan sudah gitu aja, tinggal cari planningnya, bagaimana cara perpustakaan cara merencanakannya, bagaimana cara mengevaluasi, bagaimana cara planning mengorganisasi satu kegiatan misalnya. Itu saja ya. Jadi dideskripsikan, tetapi tetap saja membawa konsep. Nah, nanti seperti itu ya. Kalau mau membuat skripsi, ambil temanya apa? Misalnya evaluasi kinerja pustakawan. Cari konsep evaluasi. Nah, cari konsep evaluasi itu bukan dari ini ya, biasanya dari tokoh dari luar negeri kan, misalnya dalam evaluasi itu misalnya 1, 2, 3. Nah, itulah yang kita cari. Jadi cukup hanya mendeskripsikan saja. Selesai ya. Nah, rata-rata mahasiswa ya itu tidak tahu ya, akhirnya mau nulis skripsi ini bagaimana ya. Sebenarnya sederhana, hanya mendeskripsikan, kemudian tetap ada konsep, ada objek yang mau kita teliti, di lapangan itu memang ada ya, setting tempatnya ada, sudah gitu ya. Jadi apa saja ya, semuanya bisa dijadi. Misalnya bagaimana penggunaan katalogisasi opak di ya, penggunaan opaknya sudah tinggal menggunakan opak, tapi cari konsep tentang online public access katalog itu, kemudian diuji di lapangan ya. Nah, jadi biasanya seperti itu. Kalau kita belum ada konsepnya ya, kalau Bapak dulu nggak boleh ke lapangan ya, nanti mata kuliah Bapak juga ya, seperti bukan, kalau Bapak membimbing seperti itu ya. Jadi Bapak cari konsepnya ini suruh dapatkan konsep itu baru boleh ke lapangan. Nanti kan dari konsep itu tinggal dibuat metodologi penelitian, metopennya, kemudian bagaimana instrumen wawancaranya apa ya, tapi tetap arahnya menguji konsep itu selesai ya. Kalau S2 nanti lain lagi, S2 dia membandingkan ya. Jadi kalau konsep manajemen nanti dibandingkan, baru yang terbaik itu, nah itulah yang kita uji di lapangan. Kalau S3 nanti kebaruan ya. Jadi konsep dari beberapa tokoh itu kita ada sesuatu yang baru, nah masukkan di situ, nanti yang ke lapangan itu bawa konsep sendiri ya. Ya kalau seperti Bapak kemarin tuh, ya ini untuk ini aja ya,
Bapak pengen buat disiplin ya, orang disiplin di kantor dengan kamera, CCTV gitu kan, security gate. Terus Bapak bawa konsepnya namanya panoptikon. Pan itu penghuni, optik itu cahaya kacamata gitu. Ternyata itu kamera CCTV itu masuk panoptik gitu kan. Sudah tuh diuji di lapangan. Kalau diuji itu ada berapa orang yang disiplin, ada berapa orang yang tidak disiplin. Nah, itu S1. Tapi nanti kalau kita aji lagi ya, misalnya dikaji lagi, dibandingkan konsepnya orang disiplin apa tidak disiplin, tetapi kita sudah bawa, oh ternyata kamera itu sebuah kuasa. Nah, itu sudah S2 ya. Nah, terus kalau Bapak kemarin digabungkan lagi, ternyata dari para tokoh itu maupun kuasa maupun pengawasan, ternyata ada lebih pengawasan lagi dari agama. Makanya Bapak konsep barunya kemarin teopanoptik. Nah, itu ya. Jadi sederhana seperti itu ya. Itu bisa dikaji oleh S1, S2, S3. Nah, ini penting ya nanti kalau mau nulis skripsi nanti seperti itu. Nah, ini karena memang ini masuk di dalam ranah grey literatur, ya Bapak pikir juga harus mengenal itu ya. Mengenal bagaimana beda skripsi, tesis, dan disertasi. Itu yang pernah Bapak kemarin sharekan juga, itu termasuk Bapak pertanyakan dengan Prof. Irwan waktu ada kuliah umum, itu ternyata memang seperti itu ya. Menginspirasi kita bahwa ya harus seperti itu ya. Bahkan kata Prof. Irwan kemarin ya, dari Jogja itu mau menyelesaikan skripsi cukup 3 bulan ya. Nah, saya lihat 3 bulan, semester berapa? Ini semester sudah KKN, masuk judulnya ya, masuk objek mau dikajinya, nanti tinggal lagi doa ya. Kita tinggal diuji ininya ya, ya konsepnya diuji, terus kemudian katanya cukup 3 bulan ya. 3 bulan, kalau 4 kali sebulan ketemu, seminggu saja sudah 4 kali 3, udah 12 kali ketemu, ya sudah cukup gitu kan. Udah maksimal. Ya, Bapak sambil ikut ini juga. Oke. Itu ya. Secara sederhana. Nah, sekarang coba nanti sebelum Bapak buat yang melanjutkan materi ini, konsepnya sudah. Sekarang kita akan coba masing-masing menyebutkan apa yang sudah Bapak sampaikan, tapi dikembangkan lagi ya, misalnya skripsi. Nah, apa tuh skripsi? Gitu ya. Apa tuh skripsi? Kemudian coba kita diskusi, misalnya penelitian itu apa. Jadi kita akan coba ini ya, diskusikan itu. Oke, Bapak coba Jihan dulu ya. Coba Jihan, salah satu contoh sekarang makalah. Apa yang dimaksud makalah? Kemudian bagaimana cara membuatnya gitu aja. Dari Google aja nggak apa-apa. Coba. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Jihan, silakan screen share ya. Bapak sambil ini. Jihan ya? Jihan? Suaranya? Makalah ya? Makalah. Apa yang dimaksud makalah? Mana Jihan? Oh, ntar ya. Coba, apa yang dimaksud makalah? Ini masuk di salah satu contoh ini ya, grey literatur ya, makalah. Apa saja? Banyak itu. Atau dari situ aja deh, nggak apa-apa.
Coba terangkan lah ya, itu kan ada, atau bacakan saja. Bentar, Pak. Silakan. Jen? Ya, Pak, bentar, Pak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makalah diartikan dalam dua pengertian, yakni tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibaca di muka umum dalam suatu persidangan yang sering disusun untuk diterbitkan, atau karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan sekolah. Ya. Apa isinya cakupannya makalah? Jadi ada kerangka makalah itu ada cover, daftar isi, kata pintar, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Ya, itu Ini contoh covernya. ya. Ya, itu ya. Jadi berarti pernah Jihan buat makalah ya? Belum Sering pernah? Pak semenjak kuliah. Gimana? Sering Pak semenjak kuliah. Sering jadi tugas buat Ya, buat makalah. Jadi minimal seperti itu tadi ya ininya ya apa? Apa tuh? Cakupan isinya ya. Pak. Dan itu sebenarnya makalah itu sudah menggambarkan skripsi ya. Skripsi minimal seperti itu juga, ada pendahuluan, ada bab 1, ada apa tadi isinya coba? Daftar isi ya. Nah, nanti mungkin dikembangkan lagi kan, ada bab 2 apa? Bab Ada 2 bab-babnya makalahnya. pembahasan. Mana tadi? Ada Pak. Coba tampilkan mana tadi? Yang tadi judul ya. Salam. Ya, ada judul ya. Terus apa? Ada judul, ada tulisan makalah, ada logo atau lembaga, data penulis atau penyusun makalah, nama institusi atau lembaga, pun penulisan. Ini contoh daftar isi Pak. Itu ya, secara sederhananya. Bab 2 apa tuh? Di situ bab 2. Bab 2 Pembahasan langsung ya. Jadi cuma 3 bab ya. Ya oke. Anggaplah itu sederhana, kita kalau ingin lihat makalah ada pendahuluan, pembahasan, penutup ya, 3 bab. Mungkin kalau dikembangkan ini apa di pas pembahasan itu nanti ada, kalau deskripsi kan bisa dikembangkan lagi. Nanti coba kita lihat pengembangan dari skripsi. Tapi makalah itu sudah mengarah kita memang supaya nanti bisa dikembangkan, makalah itu bisa juga dikembangkan menjadi skripsi ya, tapi tinggal membuat apa ya istilahnya indikator-indikator atau apa yang sesuai dengan format skripsi misalnya. Bahkan bisa dikembangkan ke tesis ataupun disertasi ya, tergantung dengan ini apa dengan apa kondisi kita. Kalau kita mau S1 ya mungkin skripsi. Nanti sebenarnya dari makalah-makalah itu kita bisa kembangkan ya. Bahkan sebenarnya kalau sekarang itu kalau kita punya makalah kan melaju ke contoh berikutnya, dari makalah itu kita
kembangkan lagi ke jurnal. Nah, jurnal itu kan karya ilmiah juga masuk juga di dalam grade literatur kan. Oke, baik. Makalah ya. Kita melihat sekilas tadi sudah makalah. Nah, sekarang makalah ini kalau misalnya kita punya makalah, sekarang makalah itu kita biar lebih meningkat lagi sedikit ininya ya, maka dimasukkan di dalam jurnal. Nah, oke, sekarang jurnal ya. Coba kita jurnal Ahmad Rizky ya, jurnalnya. Kita sudah anggaplah sudah tahu lah ininya ya apa ya. Yang penting kita mencontohkan ini masuk yang dalam kelompok grey literatur tadi ya. Ahmad Rizky Pratama, ada ke? Ya Pak, Rahmatnya ya. Coba jurnal ya. jurnal. Baik Pak. Kita akan lihat di mana Rizky itu, di pesawat mana? Lagi menjelajah ruang angkasa yang luas Pak. Itu bisa backgroundnya seperti itu. Itu backgroundnya bisa gerak ya. Iya Pak, bawaan dari ini Pak, dari Google Meet sendiri Pak. Meet-nya ya. Berarti Iya, Meet Pak. yang keberapa itu? Google Meet. Enggak, Ada versinya ya? enggak tahu juga sih Pak, enggak ngecek soalnya. Tiba-tiba ada kayak gitu. Ya kan itu bisa kreatif tuh ya, bagus. Oke. Sekarang kita jurnal ya. Nah, jurnal ini Bapak harapkan juga nanti kita mencontohkan sekarang misalnya grey literatur ada salah satu jurnal. Jadi sebenarnya harus mahasiswa sudah harus menulis jurnal ya, karena nanti jurnal ini menjadi penentuan juga kalau misalnya kita kalau ke dosen kalau mau tes dosen itu biasanya diadu berapa banyak jurnalnya dari semasa kuliah itu ya. Dulu ada S2 di Jogja, kemudian dia mau tes tinggal 2 orang ya, S2 sama-sama S2, ilmu perpustakaan ini ya. Kemudian bahasa Inggrisnya sama-sama pinter, kemudian nilainya tinggi-tinggi kan, nilai ujiannya, wawancaranya bagus. Jadi semuanya nilainya udah anggap sama lah, IPK-nya tinggi. Tapi terakhir fair sekarang istilahnya ini kita akan uji fair tinggal secara fair berapa jurnalnya berdua itu diuji. Dikumpulkan jurnalnya berapa gitu. Nah, ternyata yang satunya 5, satunya 7. Nah, sudah yang 7 dapat nulis jurnal ada 7 itu jadi pegawai negeri gara-gara jurnal ya. Nah, itu dari segi ini ya. Tapi manfaatnya nanti ya, itu kan tulisan kita ya. Makalah kita tadi misalnya Jihan tadi sudah ada makalah. Nah, sekarang kita mau tulis di jurnal. Jurnal kan e-jurnal ya. Sekarang banyak e-jurnal perpustakaan nih, Pak. Setiap perguruan tinggi ada. Itu yang nulis bukan untuk dosen ya, mahasiswa pun boleh. Sekarang di Jogja ada S1, ada S2 ya, ada kawan Bapak itu kemarin dari Bengkulu ya. Sekarang tulisannya sudah banyak. Mahasiswa ya. Jadi bahkan kalau kita nulis di jurnal ada yang dibayar ya. Kalau di Pustaka Loka itu kalau nulis di Pustaka Loka kita masukkan makalah kita situ kemudian di upload ya dipublish oleh apa istilah rumah jurnal e-jurnal itu. Nah, kita dikasih 500.000 itu. Kan lumayan ya untuk ini apa. Kita tidak butuh itu tapi butuh memang karena kita sudah terjun di akademisi ya jurnalnya harus itu ya. Kalau kami dosen setiap mau naik pangkat harus ada jurnalnya. Oke Rizky, coba kita lihat jurnal ya. Jurnal. Google-nya aja, buka Google aja. Dari Google aja lah kita ini aja. Cara sekilas jurnal itu seperti apa ya. Kalau kita di Jogja itu ada di UGM ya. Jurnal Ilmu Perpustakaan BIP kalau salah ya. Berkala Ilmu Perpustakaan, di Ponorogo Pustaka Loka. Coba screen share dulu. Screen share yang keseluruhan. Dicari pengertian atau gimana Pak? Tampilkan dulu screen share-nya. Bisa pengertian, bisa jika perlu kita masuk ke rumah jurnalnya gitu ya. Biar nanti langsung bisa diregister kan. Kita lihat pengertian dulu sekilas dari Google-nya aja. Ini dari Pak. Google-nya boleh yang kayak tadi sih, kayak Jihan tadi. Iya, ini apa pengertiannya?
Ya, oke, ini aja enggak apa-apa. Coba pengertian jurnal adalah apa? Jurnal adalah publikasi ilmiah yang berisikan kumpulan artikel pada umumnya, terbit secara reguler, seperti misalnya 2 kali atau 4 kali dalam setahun. Naskah artikel yang ditulis untuk jurnal direview atau dievaluasi oleh tim reviewers sebelum masuk ke meja editorial jurnal, Pak. Nah, oke, sekarang ini pengertiannya gitu ya, terbitan berkala. Nah, sekarang kita kalau dulu ya, kita bawa naskah, terus kita kirimkan ke bagian ini apa, ke bagian penerbit rumah jurnal ya, terus mereka cetak karena tercetak kan. Kalau sekarang kita tidak perlu lagi ke sana, tapi kita langsung masuk ke lamannya. Coba contoh plus saja, plus. Kita cari jurnal ilmu perpustakaan punya siapa aja, jurnal ilmu perpustakaan. Nah, sekaligus nanti Apa, Pak? Judulnya, Pak? jurnal ilmu perpustakaan gitu. Kita cari apa saja yang ada di situ. Jurnal ilmu perpustakaan. Jurnal ya, karena sudah jurnal, jurnal tulisan dulu ya. Jurnal jurnal ilmu perpustakaan. Oke, sekarang ini kita sekalian ini ya, ilmu perpustakaan. Enter. Ilmu perpustakaan Undip. Nah, coba klik yang Undip itu. Undip ya. Nah, di Ponorogo. Nah, ini ya. Ini rumah jurnalnya. Jadi kalau kita mau nulis, ini kan tulisan orang. Coba buka satu tulisannya. Yang mana, Pak? Ya, oke itu. Buka aja ya. Yang ini yang volume 9 itu. Nah, ini ya. Volume 9. Ini yang bawah nih, volume 9 nomor berapa di bawah, ke bawah. Bawah. Tadi benar. Ini. Nah, itu kan jurnalnya kan, bisa diambil itu. Coba buka. Satu ya, Pak. Ini ya, Pak. Ya, coba. Namanya siapa tuh? Hatta siapa? Terus ke bawah. Terus ini semua, Pak. Apa namanya itu kayak semacam daftar pustaka. Itu lihat itunya, ada filenya, ada filenya? Filenya nggak ada sih, Pak. Coba lihat ke bawah. Nggak ada, ini udah mentok, paling mentok ya. Ke atas lagi. Apa ini? Lihat ini. Analisis layanan belajar modern perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ya. Kemudian oke, ke bawah. Ada biasanya terus ke bawah, satu kali ke bawah. Nah, ini citasi itu ya. Citasi. Ini kali, Pak. Bentar, Pak. Nah, coba itu apa itu? Full text itu ya. Iya betul lah itu full text ya. Nah, yang full text aja tuh. Iya. Nah, ini jurnalnya ya. Coba kita lihat dulu. Sekalian ini ya, sekalian biar apa? Bukan hanya kita. Nah, ini nanti kalau punya makalah kita dicontoh aja gaya ininya seperti ini. Oh, satu misalnya ini apa? Lihat di atas tuh. Judul ya. Misalnya ada sekarang pernah buat makalah oleh dosen ya. Ngumpul tugas. Nah, sekarang tulis seperti ini, namanya di sini berarti Rizky ya. Oke, terus gini program studi ilmu perpustakaan. Buat gitu ya. Di Win Raden Pata, abstraknya kan tinggal masukkan aja ya kata kunci terus ke bawah lihat. Jadi beda dari tadi makalah ya. Ini abstraknya, bahasa Inggris tinggal di anu aja nanti. Pakai apa? Pakai terjemah lah gimana ya, Google terjemah. Nah, ini terus ke bawah. Nah, ini biasanya mereka yang nyeting. Yang penting kita pendahuluan ya, nanti pakai dia terus ke bawah. Nah, nanti catatan kakinya seperti itu. Diikuti contohnya lah gitu ya. Ini di Undip ini ya. Terus. Nah, metode penelitiannya pokoknya ditulis lah gitu ya. Terus sampai ke bawah. Coba lihat. Sampai daftar pustaka ya. Kan makalah kan seperti itu ya. Nah, kalau orang bilang tuh ini gaya selingkungnya seperti itu ya. Gaya formatnya lah gitu ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini kan berarti terpublish. Nah, yang jadi persoalan bagaimana kalau kita mau balik lagi ke ini anggaplah kita makalahnya sudah cetak dulu satu ya, kemudian download satu, terus kita ikuti seperti itu ya. Coba lihat
makalahnya. Makalah. Back lagi ke alamat tadi. Oh ya. Alamat. Nah, ke alamat yang ke atas ke atas. Ke atas lagi. Nah, oke. Bagaimana kalau kita mau ngisi, mau nulis itu, namanya mau submitnya. Ini coba login. Login ada tulisan apa login? Ini login. Login, Pak. Harus Ya, masukin user. enggak, ini login. Nah, ini login kalau kita sudah punya ya, username-nya misalnya Rizky, passwordnya beda, tapi mau punya ini kan kita harus register dulu kan. Coba lihat register. Register. Nah, jadi seperti itu aja kita ini ya. Ini nulis mulai dari namanya siapa gitu ya. Terus ini diikutilah cara sampai ke paling bawah, terus passwordnya mau dibuat password apa, institusinya emailnya apa gitu ya. Nah, kita punya login itu. Baru sudah punya login, upload file makalah kita. Terus dia proses ya, dia reviewer namanya, dikirim. Kita nanti kalau ada salah ini salah, kita perbaiki. 3 kali perbaikan, kita sudah dipublish di sana. Jadi kita sudah punya makalah. Nah, ini Mbak pikir semuanya harusnya sudah punya login masing-masing. Misalnya ini di Undip, nanti di UGM, BIP, nanti di Medan, nanti di mana, kumpulin semua login itu kan. Kalau punya tulisan tinggal submit namanya ya. Itu masih mending ya. Kalau kita bisa bahasa Inggris luar negeri kan. Nah, itu kalau dia pegawai, kalau dia bisa nulis jurnal di luar negeri itu satu jurnal. Kalau ada yang Q, kalau di sana ya Q1, 2, 3. Nah, Q1 tuh bisa dibayar 15 juta ya dari kampusnya. Bahasa Inggris kan. Kalau yang kita yang biasa-biasa ini kecil. Nah, jadi ini sebenarnya kerjaan mahasiswa, sudah mulai kerjaan mahasiswa ya. Sudah, saya mau nulis jurnal lah daripada tulisan saya dari dosen yang sudah kasih itu kan di tulisan kita itu. Tinggal diperbaiki, ikuti contohnya. Oke, selesai ya, itu yang jurnal ya. Baik Rizky, sudah ya. Anggaplah kita sudah, itu contoh literatur kelabu ya, jurnal ya. Bapak pikir itu harus direspon ya. Bapak kalau bisa punya tulisan tuh di internet ya, di jurnal Ponorogo, di jurnal Medan, di mana. Kan seperti itu kita tidak bertemu lagi dengan orang ininya ya. Dengan orang penerbit, dengan rumah jurnalnya tadi tidak bertemu lagi. Itulah sudah teknologi sekarang, sudah jurnal gitu ya. Nah, itu sudah mahasiswa harusnya sudah seperti itu ya. Kami juga ya, Bapak juga kalau ada kesempatan ya ini ya, pengen nulis misalnya ini ya, kalau Bapak sempat nulis sekali di UGM ya, misalnya ini di UGM nih Bapak contohkan misalnya UGM ya. Di UGM kan tinggal Bapak dulu nulis apa ya, adaptasi pustakawan di adaptasi pustakawan aja nih di UGM Mulyadi misalnya. Kalau sudah di submit di sana, tinggal enter ya. Nah, ini sudah ada ya. Ini jurnal UGM adaptasi ini Mulyadi misalnya, tinggal klik ini. Nah, ini berarti ini di UGM nih, jurnal UGM. Nah, ini ya, berkala ilmu perpustakaan dulu. Bapak ya ini, registrasi dulu, login ya, kemudian Bapak masukkan, tapi Bapak kemarin bertiga ini ya, ada Pak Nur dari UGM, dosen-dosen Bapak itu. Nah, 3, nanti tinggal dibuka saja ininya apa, filenya kan, view ini abstraknya, ini bisa di-download kan. Nih, full tag-nya kan bisa gitu kan. Nah, itu kita tidak bertemu dengan orangnya kan. Tinggal seperti ini tulisan makalah kita lah gitu, makalah kelas kan dimasukkan. Nah, nanti seperti itu. Nah, ini jurnal ya, dan ini masuk di contoh literatur kelabu kan, literatur grey literatur. Zaman dulu tidak seperti ini. Zaman dulu bahkan jurnal itu tidak bisa dipinjam juga sama ya. Kalau di perpustakaan ada ini apa? Mana jurnalnya Pak nih? Nah, itu ada di rak jurnal ya. Minjem boleh enggak? Boleh katanya gitu kan. Nah, kalau sekarang kan kita sudah
kita yang buatnya ya, kita yang orang lain bisa melihat sudah apa ya, sudah zaman, sudah bebas ya, maksudnya bukan bebas, maksudnya sudah orang lain sudah bisa membaca ya, untuk apa, bahkan bisa milih, kita tinggal download ya tanpa ada ini ya, kalau misalnya butuh ya dicetak ya, kalau tidak nah itu sudah bisa disebarkan ini kan. Nah, jurnal, skripsi, coba skripsi Khairunisa, skripsi. Nah ini pasti Anda hadapi dan tidak akan keluar dari kampus ini kalau tidak bisa nulis skripsi ya, sampai menjadi mahasiswa paling lama kalau enggak. Skripsi ini penting. Coba apa kira-kira screen share skripsi itu apa saja itunya. Ini kan baru ini aja ya, bahwa ini contoh yang masuk dalam Gray Literatur. Nah, skripsi itu masuk di apa saja dari pengertian sama kalau mau nulis skripsi apa saja yang harus ditulis misalnya. Bisa screen share yang berbagi itu kan di sudut kirinya ya. Di mana? Sudut kanan. Masih dicoba, Pak. Ya. Pakai HP ya? Ya. Iya, Pak. Skripsi. Ya, pengertian sama isi dalam skripsi gitu aja ya. Kita hanya biar kita ingat ya, oh ini masuk dalam Gray Literatur. Itu sudah Chrome ya. Ke Google aja. Kenapa ke situ? Skripsi. Iya, ini ya, Google. Skripsi. Browsernya pakai apa? Pencariannya pakai apa? Chrome. Oh, pakai Google. Nah ya, situ. Skripsi gitu ditulis. Skripsi ya. Skripsi. Atau pengertian skripsi lah gitu ya. Jika perlu tiga-tiganya deh. Skripsi, tesis, skripsi aja dulu. Skripsi. Atau coba buat 3 ya. Beda skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, ini satu kelompok gitu ya, penelitian mahasiswa. Jadi 3 contoh dari Gray Literatur, beda skripsi, tesis, dan disertasi lah gitu ya, biar tiga-tiganya ada pengertiannya. Kan sama itu. Kegiatannya sama ya, ada mahasiswa. Beda skripsi, tesis, dan disertasi. Ya, dari Wikipedia ada berapa? Itu baru skripsinya ya. Oke, dari sini aja deh, satu-satu kan. Nah, skripsi apa? Ya, dari Wikipedia aja. Gimana, Pak? Ya, skripsi tadi. Kan tadi sudah dapat tadi. Mana? Nah, itu aja. Dari Wikipedia ada apa? Mana? Dibacakan ya, Pak? Ya, bacakan aja. Skripsi adalah istilah yang digunakan di Ada Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian,
sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Ya, S1 ya. Di bawah apa saja isinya coba? Ada lagi tidak itunya apa? Terus. Jam berapa kita Wikipedia ya. Ini malah ada pengajuan proposalnya ya, seminarnya, penelitiannya, yaitu di Wikipedia sudah lengkap ya. Tapi intinya karya siswa yang di S1 ya, karakteristiknya. Oke, atas lagi sekarang tesis coba. Ya sekalian, ini contohnya dari Hairunisa ada 3 ya, berarti kita membahas skripsi Mana tesis. tesis? Di situ aja di Wikipedia itu nggak apa. Cari pencariannya, searchingnya. Itu di ya. Cari apa, Itu Pak? di dalam Wikipedia itu ya, tesis. Tesis. Tesis itu ada H enggak? Ya ada ya. Tesis Weh. Tesis biasa, Pak. Tesis biasa aja kayaknya. Tesis. Ada H-nya ya, tesis. Ini di dalam Wikipedia ya. Iya, Pak. Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah untuk mendapatkan gelar sarjana pada perguruan. Sarjana. Kerjaannya pada perguruan. Mendapatkan gelar kerjaannya pada perguruan. Yaitu S2 ya. Tesis S2. Jadi tesis lebih itu lagi ya, lebih karena dia sudah membandingkan ya ide-ide apa topik. Oke, sekarang disertasinya sekalian. Apa, Pak? Disertasi. Untuk Disertasi. S3-nya ya. Disertasi ya. Iya. Apa tuh? Disertasi adalah paparan diskusi yang menyertai sebuah pendapat atau argumen. Pendapat atau argumen itu sendiri disebut sebagai tesis. Ya, argumen ya. Kenapa tesis itu S2 itu nama ininya tesis ya, nama sebenarnya tesis juga kan dari pengertian dari seluruh argumen-argumen yang kita analisis itu ya hasil sintesa kita, tesis kita ya, hasil tesis kita, hasil argumen dan logika kita kan. Tapi intinya ya kalau kita mau bedakan tadi ya, S1 skripsi menggunakan teori, S2 membandingkan teori ya dengan argumen-argumen, S3 kebaruan teori ya, artinya kita harus membuat baru ya. Berbeda dengan para tokoh itu. Nah, itu baru selesai nanti S3-nya. Baik, itu contoh yang tiga-tiganya, tinggal satu lagi ya. Nanti bisa di penelitian aja lah. Kalau penelitian coba yang oke, dari Hairunisa sudah. Oke, sip ya. Makasih ya. Sudah. Ya, oke. Sekarang satu lagi dari Tri Rahmatullah, ada nggak? Ada Tri? Mana Tri? Halo? Ada nggak orangnya itu? Mana Tri? Kalau tidak ada, Rio saja, Rio Saputra aja deh. Rio ada? Rio betul, Rio ya? Ya Pak, ada Pak. Nah, sekarang satu lagi, makalah sudah ya, skripsi sudah, seminar masuk dalam. Kalau penelitian ya, penelitian masuk di ini enggak? Penelitian aja coba kita lihat, penelitian dosen lah gitu, buat aja.
penelitian dosen atau penelitian ya jenis karya penelitian, misalnya lembaga penelitian tertentu. Atau tulis saja penelitian di Google-nya, coba kita lihat apa isinya. Karena itu contoh ya, contoh dari Gray Literatur juga. Ya, penelitian apa? Definisi penelitian ya. Atau penelitian dosen aja gitu ya. Kalau mungkin ada ininya ya. Dosen. Ada nggak orang buat penelitian? Kriteria persyaratan pengusulan penelitian dosen. Ya, kadang-kadang ada yang membuat bukan hanya dosen sebenarnya ya, bisa, tapi rata-rata biasanya dosen. Kriteria pengusulan. Apa tuh? Coba ini masalah apa nih? Kriteria dan persyaratan umum pengusulan penelitian dosen pemula. Dosen pemula, Pak. Iya, apa tuh? Itu oke, anggaplah ini ya. Nanti ketika dihasilkan ini akan yang tadi aja nggak apa-apa, yang tadi. Oh ini ya. Coba bacakan tuh satu. Ini biasanya dari Kemenak ya, ada Litap Dimas, dari apa Kemenak Yang itu. pertama itu pengusul. Pengusul Ya. adalah dosen tetap dengan pendidikan maksimum S2 dan jabatan fungsional asisten ahli. Yang kedua, tim peneliti berjumlah 2 sampai 3 orang. Yang ketiga, dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya boleh mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota peneliti. Yang keempat, ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh DPRM, Ditjen Penguatan Risbang. Yang kelima, setiap peneliti hanya boleh mendapatkan skema VDP sebanyak 2 kali, baik sebagai anggota maupun sebagai ketua peneliti. Yang keenam, usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah yang diampu. Yang ketujuh, jangka waktu penelitian adalah 1 tahun dengan biaya penelitian 15 juta sampai dengan 25 juta per judul per tahun. Dan yang terakhir, usul penelitian disimpan menjadi satu file dalam format PDF dengan maksimum 5 MB dan diberi nama ketua peneliti, nama PT, PDF, kemudian diunggah ke Simlitapmas dan dokumen cetak diarsipkan di perguruan tinggi masing-masing. Litap Dimas ya. Nah, Ya. Oke, baik. Jadi itu biasanya penelitian itu dari ini ya, dari perguruan tinggi, kemudian dosen biasanya disuruh ya. Nah ini oke, baik. Ini contoh, salah satu contoh. Ini masuk nanti hasilnya itu dianggap sebagai literatur kelabu tadi ya, penelitian jenis pustaka masuk dalam Gray Literatur ya. Oke, sudah itu ya, Rio ya. Ya, makasih. Ini coba Bapak ini contohkan, ini tadi ada kalimat Litap Dimas. Kalau kita meneliti di Litap Dimas itu tadi ya, dapat 15 juta gitu ya. Kelompok kalau 2 orang, 3 orang, 1 tahun kan tinggal nulis saja ya. Banyak orang yang bisa hidup, ada Bapak kemarin tanya di penerbit Raja Wali Pers ya. Waktu itu Bapak sempat diundang sekali ngisi di Universitas Negeri Padang ya. Kebetulan ada buku Bapak yang bisa laku sampai 300 gitu ya. Akhirnya diundang narasumbernya, penulisnya kan. Nah, Bapak ke sana terus dia bilang, "Ini Pak Mul, ada orang yang bisa menghidupi keluarga dari menulis ya." Nah, itu bayangkan aja yang cowok-cowok ini ya kerjanya dengan pena, akhirnya dengan komputer yang ngetik gitu ya, nulis apa aja, ada masalah tentang perpustakaan. Nah, kalau kita kan perpustakaan ya, terkait dengan perpustakaan. Kayak tadi penelitian kan sekali neliti 25 juta gitu ya, 15 juta. Kalau buku ada royalti misalnya, itu ya. Jadi bener lah kata orang ya, dengan ilmu hidup akan menjadi mudah gitu ya, itu sebenarnya ya.
ilmu hidup jadi mudah dengan apa ya, tiga ya, dengan agama hidup jadi terarah, dengan seni hidup jadi indah, nah, gitu ya. Kalau di dalam ini ya, biasa ada slogan itu kan. Gimana kalau kita punya ilmu apapun ya, bisa mudah. Di dunia ini kan tidak jadi, dunia ini misteri ya, susah. Penuh dengan kesusahan, tapi dengan ilmu kita bisa, misteri itu bisa kita kuak, bisa kita jelajahi ya, dan tidak lagi menjadi misteri gitu kan. Nah, kayak tadi ya, kalau kita misalnya sama seperti jurnal tadi, kalau kita prosesnya mau ke Litap Dimas juga ya, kayak Bapak kan misalnya ini aja, nanti kalau mau meneliti kan, kalau untuk dosennya nih, Litap Dimas, nah ini ya, Litap Dimas ya. Nah, Litap Dimas Kemenak ya. Kalau dari pendidikan mungkin apa, nanti tinggal klik ini kan, nah kayak gini loginnya ya. Nah, pengusulan bantuan penelitian ini tanggal berapa itu. Nah, kayak gini. Jadi model-modelnya sudah online semua sekarang ya. Banyak orang mencari mencari sampai 11 September nih. Sampai hari ini. Ini ada nih hari ini pengusulannya 20 September sampai 11 Oktober. Hari ini 11 ya. Bisa ngusul. Nah, ini kan kalau misalnya tinggal email saja ya. Misalnya ini kayak Bapak kan sudah buat ya, tapi hari ini ya, ini kalau mau ngisi tulisan hari ini, nah kayak gini nanti ya, kalau kita mau peneliti, nah kan ajukan proposal misalnya gini ya, nah, masukkan proposal, nah ini misalnya ya tinggal di ini saja ya. Ini Bapak kemarin ngisi ini tapi udah tahu mungkin gagal apa tidak ya. Ini penelitian nanti dilihat checklist 30% ya. Ini Bapak dengan Pak Dalilan misalnya gitu. Jadi nanti hasilnya kan dipublikasikan ini ya. Publikasikan kayak seperti ini misalnya kan sudah ada hasil penelitian lah. Kalau ini kan jurnal ya. Nanti bisa dilihat. Nah, ini masuk di dalam grey literatur ya. Oke, ini keluar lagi ya. Nah itu. Jadi bisa mengembangkan pengetahuan kita, mengembangkan ya, karena kita seperti Anda juga kan sudah masuk di dalam lingkaran orang-orang yang bergerak di bidang akademik ya. Nah, itu harus bisa. Jadi mungkin Pak saya untuk syarat ke Litap Dimas kan harus dosen. Nah, nanti berarti nunggu dosen. Saya jurnal dulu deh, menata dari jurnal saja dulu, buat jurnal, buat apa ya. Coba ikuti perkembangan ya, bergerak dengan orang-orang yang punya pengalaman di bidang itu ya. Nanti tanya-tanya sama temennya, ada nggak yang sudah berhasil publish di jurnal mana gitu ya, di Jogja, di se-Indonesia kan, bisa di Padang, di Papua, di mana, tinggal tulis saja kan. Jadi kita tinggal nulis, apalagi yang cewek itu biasanya bisa menguraikan kalimat, membuat bahasa-bahasa ini kan merangkai kalimat gitu ya. Itu bisa dimanfaatkan untuk nuliskan. Ya, baik itu ya. Itu ada jam 9. Jadi secara sederhana grey literatur adalah semua bahan koleksi yang ada di perguruan tinggi, ada di lembaga penelitian ya, lembaga-lembaga pemerintah lain yang bergerak di bidang akademisi ya, seperti contohnya sudah kita sampaikan tadi ya, di perguruan tinggi ada disertasi, ada tesis, ada skripsi, kemudian ada makalah, ada seminar-seminar ya, di tempat lain juga ada penelitian ya, Litap Dimas tadi juga termasuk, nanti hasilnya dari itu masuk di dalam penelitian. Itu saja ya, kurang lebih Bapak minta maaf ya. Kita baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, silakan kalau mau masuk lagi di ruang lain ya, karena udah 9.10 kita sudah masuk lagi di kelas lain kan. Ya, terima kasih ya Bapak Lab ya.